Selamat pagi Indonesia. Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita. Diskusi dari kelompok kita ya, hasil diskusi kelompok kita. Nah, judul yang saya ambil atau kita ambil adalah Denny Indrayana versus Deddy Sitorus. Nah, ini kita ambil, kita bahas pada waktu itu berhubungan dengan acara yang dibuat oleh ILC, ya, Indonesian Lawyer Club, yang dipandu oleh Karni Ilyas ya. Jadi pada waktu itu yang didiskusikan adalah mengenai beberapa rumor, ya, istilahnya rumor itu karena itu disampaikan oleh Denny Indrayana. Seakan-akan tanpa referensi atau tanpa sumber yang jelas. Contohnya, yang pertama, Denny Indrayana itu mengungkapkan bocornya hasil putusan MK. Jadi dalam hal ini Hasto Kristianto menuntut sebaiknya beliau mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan yang telah menciptakan suatu spekulasi politik yang tidak perlu. Pak Hasto menyesalkan pernyataan Denny yang mengaku telah mendapatkan informasi soal hasil gugatan sistem pemilu. Hasto kecewa sebab pernyataan itu tanpa menyebutkan sumber dan seolah-olah menuduh ada skenario yang dilakukan pemerintah. Ya, Hasto ini adalah sekjen PDIP ya. Dalam hal ini adalah partai yang membawa Pak Jokowi menjadi presiden. Ya. Hasto meminta Denny agar tidak menyamakan pengalamannya di pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan saat ini. Tapi yang dimaksudnya pemerintah sebelumnya adalah pemerintah sebelum Pak Jokowi ya. Jadi jelasnya itu pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi PDIP sangat nyata 2 kali pemilu, bahkan ketika PDIP dalam pemerintahan, kenaikan yang diperoleh PDIP itu sangat signifikan, sangat realistis, dan ini dikerjakan melalui kerja organik, demikian katanya ya. Jadi mengapa ini disampaikan? Karena kelihatannya Pak Hasto itu merasa difitnah, kira-kira begitu. MK Mahfud MD sampai ikut-ikut berkomentar ya. Mahkamah Konstitusi harus usut dugaan bocornya putusan sistem pemilu ya. Karena pada waktu itu memang kita semua mendengar ini ada bocoran nih. Pemilu itu sudah diputuskan terbuka, tidak tertutup, mulai ribut semua. Sehingga ada bermacam-macam istilahnya, kasarnya atau tepatnya itu fitnah ya. Namun begitu, Hasto menegaskan bahwa partainya telah siap mengikuti apapun hasil putusan MK soal sistem pemilu, baik dengan sistem daftar terbuka maupun tertutup. Meskipun partainya sejak awal mendukung agar sistem pemilu menggunakan daftar tertutup demi kelembagaan partai itu ya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menantang advokat Denny Indrayana mengungkap sumber yang diduga telah membocorkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu ini. Menurut Hasto, ya, pernyataan Denny sejauh ini justru hanya menimbulkan spekulasi politik di tengah masyarakat. Ya, ia mengingatkan semua pihak mestinya bisa menunggu putusan resmi dari MK soal gugatan sistem pemilu ini. Jadi kita harus berhati-hati ya pada waktu itu. Ya ini disampaikan pada waktu sudah diceritakan ada bocoran ya. Nah, kemudian ada satu referensi lagi ya sebelumnya, ya, sebelum
ada apa mengenai bocornya itu, Pak Denny Indrayana pernah menyebar rumor KPK. Katanya KPK segera mengumumkan perkembangan dugaan kasus korupsi Formula E dan Anies Baswedan segera ditetapkan sebagai tersangka. Nah ini memojokkan pemerintah lagi. Nah, tapi ini artinya dalam kasus ini, dalam sistem ini, dalam diskusi ini. Ya, tapi terserah Anda. Saya pun harus berdiri. Ya, saya harus melihat mana yang benar atau tidak, tapi untuk diri saya sendiri. Tidak langsung menghakimi, wah Denny seperti ini dan sebagainya. Tapi ini menjadi suatu masukan. Denny mengatakan informasi penetapan tersangka kepada Anies Baswedan sebagai upaya untuk menjegal Anies dalam Pilpres 2024. Nah ini PDIP merasa dipojokkan lagi. Kabar itu sudah menjadi informasi beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, katanya Denny ya. Banyak yang sudah menyatakannya, seperti misalnya Ferry Amsari. Itu saya tidak tahu itu siapa itu ya. Kemudian ada Zainal Arifin, ini saya catat aja dari referensi ya, Zainal Arifin Mokhtar. Dalam beberapa podcast ada podcastnya ya, sudah menyatakan mempertersangkakan adalah salah satu skenario Pamungkas Istana. Nah ini lebih mengarah lagi untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam pemilihan ya, dalam Pilpres 2024. Nah, itu kata Denny. Baik, menurut Denny ya, KPK itu telah melakukan ekspos di kasus Formula E hingga belasan kali ya, sudah diekspos, diumumkan atau disinggung belasan kali menurut Denny. Dia menyebutkan ada anggota DPR yang menyampaikan bahwa Anies segera ditetapkan dan sebagai tersangka. Setelah KPK 9 kali ekspos, 19 kali ya, ini pemecahan rekor. Seorang anggota DPR menyampaikan Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner di KPK ya sudah sepakat, katanya gitu ya. Maka terbaca kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang oleh MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sesuai dengan pesanan kuasa status quo. Itu jelasnya Denny ya. Jadi dianggap penguasa status quo. Pemberitaan KPK, Ali Fikri angkat bicara soal pernyataan Denny Indrayana. KPK membantah telah menetapkan adanya tersangka dalam kasus Formula E. Sejauh ini masih dalam tahap penyidikan, kata Ali. Jadi itu menurut dia itu tidak benar. KPK belum ada arahnya itu ke sana ya. Jadi itu adalah tidak betul. Ali mengatakan pihaknya tidak akan menanggapi pernyataan yang bersifat asumsi belaka. Dia menegaskan kerja KPK tidak terpengaruh kepentingan politik tertentu. Ini maaf sekitar saya ini agak ya. Ini mulai gerimis ya. Ini di latar belakang saya terlihat mulai hujan ya, tapi nggak masalah. Yang penting saya bisa tetap mempresentasikan ini. Ada satu referensi lagi, ada juga referensi yang saya baca. Ada juga pernah disampaikan pada waktu yang Denny Indrayana memaparkan ada 3 modus pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi tadi 3 referensi yang saya sampaikan untuk ulasan ya. Tadi dasar-dasar yang sudah saya dapatkan. Menurut Denny, KPK paling kuat dari segi kewenangan memberantas korupsi, juga memberi pesan jelas dalam upaya tersebut. Itu berdampak ya, ada orang tidak ingin KPK kuat, katanya ya.
dalam diskusi di DPR ya, saya tidak tahu ini ada suatu tempat ya di sana dia diskusikan ya di dialektika demokrasi di gedung DPR. Menurut dia ada 3 modus pelemahan KPK, yakni uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi, kemudian legislative review di DPR, dan kriminalisasi. Ya, saya tidak terlalu jelas apa ini maksudnya. Ya. Menurut dia sudah dalam 8 kali di undang-undang KPK diuji di MK maksudnya ya. Untuk kasus terakhir terbukti bahwa ada rekayasa dalam upaya kriminalisasi pimpinan KPK. Menurut dia sebentar ya, ada kriminalisasi di KPK katanya. Kemudian sidang yang kemudian mengubah klausul bila pimpinan KP jadi terdakwa diberhentikan setelah keputusan pengadilan inkrah. Itu dinilai Denny mengafirmasi adanya rekayasa kriminalisasi. Nah, sebenarnya dikembangkan lagi ya, ada yang menyebutkan, ingat ya, itu masalah beberapa pimpinan KPK yang lalu. Tapi saya tidak hanya ini saya referensikan untuk materi yang sedang didiskusikan di ILC. Ini memang bukan putusan pidana, tapi untuk dijadikan referensi absah katanya Denny. Mendasarkan ada 3 modus pelemahan itu, Denny berharap pimpinan KPK ke depan memenuhi faktor integritas, kapasitas, dan akseptabilitas. Misalnya 5 nama yang diajukan forum sektor kemarin memenuhi itu, forum rektor maaf. Tadi saya tidak tahu ada forum rektor mengusulkan, itu yang disebutkan Pak Denny. PDIP dalam hal ini Denny Indrayana ya, mengatakan bahwa Denny Indrayana itu pengecut. Jangan Anda keluar-keluar, jangan keluar-keluar melulu. Ini adalah komentarnya Pak Denny, Pak Deddy Sitorus ya pada waktu diskusi di ILC. Karena dia merasa bahwa Denny Indrayana berbicara begitu banyak, ya tadi saya sudah sebutkan tadi, sehingga dia merasa bahwa dia sudah tidak sabar karena itu banyak tidak benarnya menurut Deddy Sitorus. Ya. Baik. Menurut dia, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terlibat friksi dengan politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Paparan Denny yang panjang lebar membuat Deddy naik pitam. Awalnya Denny dapat kesempatan menyampaikan argumennya dalam acara Indonesia Lawyers Cup Indonesia ya, ILC, yang dipandu oleh jurnalis senior Karni Ilyas. Sebagai Denny saat itu panjang lebar paparkan isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi seperti referensi yang saya sudah sebutkan tadi. Menurut dia beberapa pelemahan KPK dengan ditempatkan pimpinan kontroversial hingga tes kebangsaan untuk mengeluarkan karyawan anti korupsi seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan. Denny lalu menyinggung kabar keberlanjutan status Harun Masiku. Wah, kemana-mana ini ya, yang buron. Padahal kata dia dari keterangan Novel, kasus Harun Masiku sebenarnya ya tidak sulit. Kemudian di sana dikatakan bagi dia upaya itu seperti hukum tajam kepada lawan, tapi tumpul untuk kawan. Dia kemudian juga kembali melempar rumor Anies Baswedan ya bakal jadi tersangka. Wah ini itu disampaikan pada ILC. Denny Indrayana lempar rumor Anies bakal jadi tersangka KPK. Ya, ini pemecah rekor. Denny menduga hal ini. Jadi ini memecahkan rekor ya, begitu banyak. Dalam hal ini mungkin dianggap bahwa karena tidak punya dasar itu fitnah ya. Dari strategi memunculkan 2 calon presiden di 2024 ya.
dikatakan Denny menduga bahwa hanya akan diusahakan ada 2 calon presiden. Itu dengan cara itu tadi, pelemahan KPK, Anies Baswedan dibuat tersangka. Nah, ini kemudian menjadi fakta juga, kasus-kasus yang muncul menyasar pada yang disebut sebagai oposisi, ujar Denny. Langsung aja si politikus PDIP Deddy Sitorus dalam acara ILC, belum selesai Denny bicara ya, karena terlalu lama dan ngomong bermacam-macam, Deddy Sitorus langsung mengambil mic dan mengajukan protes kepada Karni Ilyas. Semua pembicara nanti apakah diberi kesempatan ngomong banyak seperti kayak si siapa? Denny, Pak, katanya. Dia ngomong kayak gitu ya. Dia ngomong ke Pak Karni Ilyas. Tapi dia tidak tunggu menjawab jawabannya. Kemudian langsung dia minta agar acara ILC bisa adil dan waktu setiap pembicara menyampaikan argumen itu sama. Ya, menurut dia terlalu mahal kalau ILC hanya mendengarkan argumen Denny. Kalau kita mau dengar ceramahnya, saya lebih baik pulang saja. Itu katanya Deddy ya agak nadanya agak tinggi, marah gitu ya. Dan kemudian dia melanjutkan dengan nada bicara murka, dia tidak suka dengan cara Denny. Enak banget dia di luar negeri, ngomong seenak jidatnya. Ini luar biasa, seolah-olah dia pemilik tunggal kebenaran, ujar Denny. Dia minta Denny jangan pengecut sehingga bisa datang ya, harusnya datang di Indonesia, di tanah air ya, untuk berdiskusi dengan membeberkan data dan fakta. Tapi Anda pengecut, sini kita diskusi. Itu nadanya ya, saya nonton. Jangan sembunyi di sana, ya, maksudnya sembunyi di luar negeri. Mari kita beberkan fakta-fakta ya, secara ilmiah, objektif dan adil, kata Deddy. Ya, sambil tak jarinya nunjuk-nunjuk gitu ya. Jangan mulut Anda itu keluar-keluar melelutuh. Gelar profesor sementara buang dulu, lepaskan. Wah, sadis banget ini. Yang juga ya, jadi ini adalah anggota DPR ya. Saya akan bangga kepada Anda kalau Anda menulis satu tulisan ilmiah, kata Deddy dengan geram. Ya ini memang benar ya, seorang guru besar tuh syaratnya itu harus kalau tidak salah 3 tahun 1 kali membuat suatu jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal internasional bereputasi. Nah, saya mungkin harus melihat berapa tulisan Denny gitu ya. Tapi itu untuk saya sendiri ya, bukan untuk mempengaruhi Anda. Denny sempat merespon dengan Denny ya, merespon mengatakan pada Pak Karni, silakan Pak dilanjutkan. Ya, dia potong si Deddy, si Torus. Terus dia kata, dengarin saya ngomong. Ya, dengarin saya ngomong. Dari tadi Anda sudah ngomong. Kata Denny menyanggah Denny. Deddy menganggap Denny, hampir sama namanya. Dia minta agar Denny tidak bicara yang terkesan memberikan kuliah. Jangan di sini, kami kayak orang bego aja ya. Anda mau kuliah kami seolah-olah kami bandit semua. Kata-katanya serem. Ya karena dia sudah tidak tahan ya. Dengan beberapa statementnya Denny Indrayana yang dianggap tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai referensi. Saya nggak mau dengerin. Dia 2 jam ngomong seperti itu ya. Kalau saya nggak perlu bicara, saya pulang. Ya kalau saya tidak beri kesempatan bicara, cuma diberi kesempatan sedikit, lebih baik saya pulang. Buat apa? Mendengarkan kuliahnya Denny Indrayana. Ya, demikian katanya. Ya Pak Karni Ilyas menengahi ya, tapi yang penting poinnya di sini adalah yang disampaikan Denny Indrayana dan yang diproteskan oleh Deddy itu terserah Anda bagaimana Anda menilainya. Tetapi saya anggap ini adalah suatu masukan. Bagaimana nanti kita mengambil keputusan atau bagaimana kita menerima ini
Saya tidak mengatakan siapa yang benar, Denny atau Dedi. Tetapi ini suatu masukan buat Anda yang melihat atau buat teman-teman saya supaya kita menjadi lebih dewasa. Karena khusus saya tuliskan di sana, ini adalah channel rakyat kecil yang awam politik. Nah, dari sinilah kita mungkin akan belajar lagi. Ada sebenarnya ada beberapa teman saya, ini Pak, ini kok provokasi modelnya. Saya bilang jangan ngomong kayak gitu dulu. Ya mungkin Pak Denny ya belum sempat memberikan referensi yang. Tapi kelihatan Pak itu provokasi. Oke, silakan Anda pelajari, dilihat. Terus kita lihat kenyataannya, perkembangannya ke depan. Demikian juga kita yang mendengar, saya juga. Jadi dengan kepala dingin, ya kita melihat. Tidak melihat siapa yang benar, siapa yang tidak, tetapi kita mengambil hikmahnya ya dari diskusi ini. Terima kasih, selamat pagi. Jangan lupa sukseskan pemilu 2024.